sing kaya demi bengi iki tanpa rika pujane ati. Oke bro, kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi cara merakit LPF filter subwoofer pada amplifier. Kebanyakan kit ini biasanya disambung sama tone control ya. Jadi dari tone control baru ke filter subwoofer, dari filter subwoofer baru ke amplifier. Dan ada juga yang dipisah. Jadi filter subwoofernya buat tempat masing-masing. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk berbagi cara penyambungannya seperti apa dan kemana tempatnya. Oke bro, langsung saja bro, kita bertindak. Oke, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah tentunya LPF filter subwoofer. Terus yang kedua adalah power supply, karena LPF ini membutuhkan power supply 15 VDC CT. Jadi CT 15 VDC. Karena LPF ini sistemnya adalah imbalance. Jadi inputnya input balance dan outputnya adalah output balance. Jadi yang dibutuhkan adalah jack Canon. Oke. Yang mana jack Canon yang male itu sebagai outnya, sedangkan yang female ini adalah sebagai inputnya. Terus yang dibutuhkan lagi adalah potensio, yang mana potensio ini adalah sebagai out dari midnya LPF ini, karena LPF ini mempunyai 2W, mempunyai out 2W, yang mana yang pertama adalah out yang subwoofer dan yang kedua adalah out matic-nya. Jadi potensio ini nantinya sebagai pengatur volume dari matic-nya. Oke lah, lanjut bro. Oke, sekarang kami akan jelasin kegunaan dari tombol-tombol atau jack yang ada di LPF ini. Yang mana yang paling bawah ini, yang sebelah kiri ini adalah sebagai fase infilter. Maksudnya sebagai pembalik fase antara main dan plus di outputnya. Terus potensio yang ini sebagai frekuensi subnya, dan yang paling atas ini potensionya adalah sebagai volume subnya. Terus yang paling atas ini adalah sebagai out matic-nya. Jadi out matic-nya ini belum ada yang namanya frekuensi buat pengatur besar kecilnya yang keluar volumenya. Ya, makanya tadi yang dibutuhkan adalah sebuah potensio. Oke, lanjut. Terus yang paling atas ini, yang belakang ini adalah sebagai sumber inputnya, yang mana di sini adalah inputnya sebagai input balance. Terus yang bawahnya ini adalah sebagai outputnya, yang mana outputnya ini juga output balance. Sedangkan yang paling bawah ini adalah sebagai sumber tegangannya, yang mana yang diperlukan adalah CT 15 VDC. Jadi butuh power supply gitu. Itu maksudnya. Oke.
Terus yang mana input atau output balance ini mempunyai kode 1, 2, dan 3 ya. Jadi input atau outputnya ini kita menggunakan jack Canon yang mana di kakinya juga ada kode 1, 2, dan 3. Yang mana nomor 1 ini adalah sebagai groundnya, sebagai ground adalah nomor 1, sedangkan nomor 2 adalah sebagai positifnya. Oke, dimengerti. Jadi nomor 2 adalah sebagai pin positif, sedangkan yang nomor 3 ini adalah sebagai pin negatif. Jadi nanti kita samain aja yang mana nomor dari LPF ini sama jack Canonnya. Oke, dimengerti? Oke bro, kita lanjut untuk penyambungannya. Oke bro. Oke, sekarang ambil LPF nya, kita atur tata letaknya dan juga power supply nya, jangan lupa. Terus dari habis power supply kita ambil yang namanya jack buat input balnya dan output balance. Terus habis ini kita ambil potensionya buat frekuensi mid-high-nya dan juga jack buat out mid-high-nya. Oke, seperti ini. Terus kita lanjut untuk penyambungannya, yang mana yang dari negatif power supply yang 15 PDC kita sambung ke power supply yang ada di kit dari LPF ini. Jadi tinggal sesuaikan saja, yang negatif taruh yang negatif, yang CT taruh di CT nya atau ground nya, terus yang negatif, yang positif kita sambung ke positifnya kit dari LPF ini. Oke, selanjutnya kita untuk menyambung dari output ya, dari output LPF kita sambung ke jack Canonnya, yang mana nomor 1 ini adalah sebagai groundnya, sedangkan nomor 2 adalah sebagai positifnya, dan yang nomor 3 ini adalah sebagai negatifnya. Oke, terus lanjut kita sambung input balance-nya. Seperti tadi sama aja. Yang satu adalah sebagai nomor 1 ini adalah sebagai groundnya, sedangkan nomor 2 ini sebagai positifnya. Kita samain aja angkanya atau nomornya, kita samain urutannya, sedangkan nomor 3 ini adalah sebagai negatifnya dari input balance-nya. Oke bro. Terus sekarang kita lanjut dari penyambungan dari out mid-high-nya, yang mana yang sebelah ini adalah sebagai in positif. Kita masuk ke input potensio yang positif, sedangkan negatif atau groundnya dari LPF kita masuk ke ground atau negatif dari potensio. Yang hitam ini adalah negatifnya atau ground, sedangkan yang merah adalah positifnya. Oke, lanjut kita ambil dari out potensio. Out positifnya kita sambung ke jack dari audio yang positif, sedangkan yang hitam atau negatif atau juga ground kita sambung ke negatifnya jack dari audionya.
Oke bro. Oke, kira-kira seperti ini penyambungannya. Ada power, ada frekuensi Matic, ada out audio Matic, ada out subwoofer dan inputnya ada satu ya, bukan stereo ini adalah mono. Seperti itu. Jadi fungsinya nanti ini dari potensio itu udah kita tadi terangin sebelumnya, bahwa yang atas ini adalah volume dari subwoofer, sedangkan di bawahnya ini adalah frekuensi subwoofernya, dan yang tambahan tadi adalah frekuensi Matic-nya. Oke, sedangkan yang pencetan di bawah ini adalah sebagai fase inverter, fase infilter maksudnya, sebagai pembalik fasenya out negatif dan positifnya speaker gitu maksudnya. Oke, nanti yang dari out Matic-nya kita sambung nantinya ke power, out subnya juga kita sambung ke power juga, sedangkan inputnya nanti kita sambung ke tone control atau sambung ke mixer ataupun ke audionya langsung, seperti itu. Oke bro, seperti itu kira-kira cara untuk penyambungannya kit LPF filter subwoofer. Mudah-mudahan dengan adanya oretan seperti ini bisa berguna dan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu, dan bagi yang sudah tahu mudah-mudahan bisa memberi saran yang mana yang kurang benar atau yang kurang sempurna, seperti itu. Oke bro, jadi kita pada video kali ini kita akhiri dulu. Semoga kita dikasih kesehatan yang bermanfaat biar kita bisa beraktivitas kembali. Oke, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kaya demi bengi iki tanpa rika